Baik, perkenalkan nama saya Imade Agus Jana Jenuraga, NIM 2015 09 10 77 dari kelas 4C. Di sini saya akan melanjutkan tugas lanjutan dari arsitektur STI, yaitu tugas ketiga. Baik, TOGAF. TOGAF adalah Open Group Architecture Framework, adalah sebuah framework yang dikembangkan oleh The Open Group Architecture Framework pada tahun 1995. Awalnya, TOGAF digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, namun pada perkembangannya, TOGAF banyak digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, industri, manufaktur, dan juga pendidikan. TOGAF digunakan untuk mengembangkan arsitektur enterprise di mana terdapat metode dan tools yang detail untuk mengimplementasikannya. Hal inilah yang mengedepankan atau membedakan dengan framework EA lainnya, misalkan framework Zahman. Salah satu kelebihan menggunakan framework TOGAF ini adalah karena sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source atau sangat user friendly untuk penggunanya. TOGAF memandang arsitektur enterprise ke dalam 4 kategori, yaitu arsitektur bisnis, yaitu mendeskripsikan tentang bagaimana proses bisnis untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Yang kedua adalah application architecture, merupakan pendeskripsian bagaimana suatu aplikasi tertentu didesain dan bagaimana interaksinya dengan aplikasi lainnya. Yang ketiga ada arsitektur data, adalah menggambarkan bagaimana penyimpangan, pengelolaan, dan pengakses data pada perusahaan. Yang keempat ada technical architecture, yaitu gambaran mengenai arsitektur hardware, software yang mendukung aplikasi dan bagaimana interaksinya. Yang kedua, kita akan membahas tentang struktur TOGAF. TOGAF secara umum memiliki struktur dan komponen sebagai berikut. Yang pertama ada Architecture Development Method atau ADM, merupakan bagian utama dari TOGAF yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran rinci mengenai bagaimana menentukan sebuah arsitektur perusahaan secara spesifik berdasarkan kebutuhan bisnisnya. Yang kedua ada arsitektur dasar atau kesinambungan perusahaan. Itu adalah arsitektur dasar merupakan sebuah kerangka dalam di mana dalamnya tersedia gambaran untuk mengumpulkan arsitektur yang relevan, juga menyediakan bantuan petunjuk pada saat terjadinya perpindahan abstraksi tingkat yang berbeda. Arsitektur fondasi dapat dikumpulkan melalui ADM. Terdapat 3 bagian: Path Technical Reference Model, Standard Information. Yang ketiga ada Building Block Information dan Base Arsitektur fondasi, yaitu yang ketiga ada Result Base, adalah pada bagian ini terdapat informasi mengenai guideline, template, checklist, latar belakang, informasi, dan detail material pendukung yang membantu arsitektur atau arsitek dalam penggunaan ADM. Yang ketiga adalah materi tentang AMD bisa dikembangkan. Arsitektur Development Method merupakan metodologi, logik, dan TOGAF yang terdiri dari 8 fase utama untuk mengembangkan pemeliharaan teknikal arsitektur dari organisasi. ADM membentuk suatu siklus yang interaktif untuk keseluruhan proses antar fase dan dalam tiap fase, di mana pada tiap iterasi keputusan baru harus diambil. Keputusan tersebut dimaksudkan untuk menentukan luas cakupan enterprise, level kerincian, target waktu yang ingin dicapai, dan aset intelektual yang akan digali dalam enterprise continuum. ADM merupakan metode yang umum sehingga jika diperlukan pada praktek ADM dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tertentu, misalnya digunakan untuk framework yang lain, sehingga ADM menghasilkan arsitektur yang spesifik terhadap organisasi. ADM dapat dikenali dengan mengembangkan siklus yang terdiri dari 8 langkah proses, yaitu visi arsitektur, arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi peluang, solusi perencanaan migrasi, tata kelola, implementasi, dan manajemen perubahan arsitektur.
Logap ADM juga merupakan metode yang bersifat generik dan mudah digunakan berdasarkan kebutuhan banyak organisasi, baik organisasi maupun industri akademik seperti perguruan tinggi. Ini banyak digunakan karena sifatnya yang fleksibel. Nah, siklus pengembangan arsitektur ini dibagi menjadi 8 fase. Yang pertama ada fase preliminary, framework, dan principle, merupakan fase persiapan yang bertujuan untuk menginformasikan komitmen dari pemangku kepentingan pengembangan kerangka kerja dan metodologi detail yang akan digunakan pada EA. Fase A adalah visi arsitektur. Fase ini memiliki tujuan untuk memperoleh komitmen manajemen terhadap fase ADM ini memvalidasi prinsip tujuan pendorong bisnis, mengidentifikasi pemangku kepentingan terdapat beberapa langkah untuk mencapai tujuan. Fase ini juga dengan memasukkan berupa permintaan untuk pembuatan arsitektur, prinsip arsitektur, dan enterprise continuum. Keluaran tahap ini adalah 1. Pernyataan persetujuan pengerjaan arsitektur meliputi ruang lingkup dan constraint serta rencana pengerjaan arsitektur. 2. Prinsip arsitektur terhadap prinsip bisnisnya. Yang ketiga ada arsitektur vision. Fase ketiga ada fase arsitektur bisnis. Nah, fase B bertujuan untuk memilih sudut pandang terhadap arsitektur yang sesuai untuk bisnis mereka dan memilih teknis tools yang tepat untuk digunakan. Yang kedua ada mendeskripsikan arsitektur bisnis, existing dan target pengembangannya serta menganalisis kesenjangan antara keduanya. Inputan untuk fase B berasal dari output fase A, sedangkan output adalah revisi dari output fase A ditambah dengan arsitektur bisnis yang existing dan target dengan arsitektur pengembangannya secara detail serta hasil analisis atau gap bisnis arsitektur report dan kebutuhan bisnis yang telah dikembangkan. Nah, lanjut ke fase 4 yaitu fase C, arsitektur sistem informasi. Tujuan fase ini adalah untuk mengembangkan target arsitektur untuk data dan atau domain aplikasi pada misalkan data arsitektur untuk menentukan tipe dan sumber data yang akan digunakan pada bisnis mereka dengan cara dipahami oleh pemangku kepentingan pada arsitektur aplikasi untuk menentukan jenis sistem aplikasi yang dibutuhkan untuk proses bisnis mereka ke depannya. Yang kelima ada fase D yaitu arsitektur teknologi untuk pengembangan arsitektur sasaran teknologi yang akan menjadi dasar implementasi dari organisasi selanjutnya. Yang keenam ada fase E yaitu peluang dan solusi. Secara umum merupakan fase untuk mengembangkan dan memilih cara mengimplementasikan, mengidentifikasi parameter strategi untuk perubahan perhitungan biaya dan manfaat dan proyek serta menghasilkan rencana implementasi secara total berikut strategi migrasinya. Yang ke-7 ada perencanaan migrasi. Fase ini bertujuan untuk mengurutkan implementasi proyek berdasarkan prioritas daftar tersebut akan menjadi dasar bagi rencana detail implementasi dan migrasi. Fase ke-7, fase ke-8, fase ke-7 yaitu fase G, tata kelola implementasi. Berikut tahapan memformulasikan rekomendasi untuk setiap implementasi proyek, membuat kontrak arsitektur yang akan menjadi implementasi proyek, serta menjaga dengan arsitektur yang tepat guna nantinya untuk digunakan sebagai implementasi dari tata kelola tersebut. Yang ke-8 ada manajemen perubahan arsitektur. Pada fase ini diharapkan terbentuknya skema proses manajemen perubahan. Perubahan itu bisa dirubah dari segi sistemnya atau dan lainnya. Karena manajemen perubahan arsitektur ini menyangkut semua perubahan yang ada di dalamnya. Requirement manajemen bertujuan untuk menyediakan proses pengelolaan kebutuhan arsitektur sepanjang fase pada siklus ADM untuk mengimplementasi kebutuhan perusahaan menyimpan lalu memberikan kepada fase yang lebih relevan. Nah, selanjutnya ada proses iterasi. Iteration proses merupakan proses pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada kecepatan sehingga implementasi fitur dapat segera dilakukan tanpa harus menghabiskan waktu yang lebih lama atau menunggu hingga produknya benar-benar sempurna. Dalam iteration proses, pengembangan produk dilakukan dengan pendekatan learning by doing atau belajar sendiri
Saat muncul ide untuk menambahkan fitur baru, ide tersebut segera dieksekusi langsung dan dirilis untuk mendapatkan feedback dari penggunaannya secara cepat. Setelah mendapatkan feedback dari pengguna, ini nantinya digunakan untuk sebagai masukan untuk mengembangkan produk agar menjadi lebih baik. Proses tersebut harus berputar. Produk akan terus dikembangkan seiring dengan kebutuhan pengguna yang telah berevolusi. Apa bedanya iterasi dengan metode pengembangan produk tradisional? Nah, bedanya dalam metode tradisional untuk pengembangan produk dilakukan dengan metode waterfall. Pengembangan produk dimulai dari perencanaan, analisis, desain, pengembangan, uji coba, dan peluncuran. Untuk metode waterfall ini sifatnya statis. Jika dalam proses pengembangan ternyata ditemukan adanya analisis yang kurang lengkap, tidak ada jalan untuk langsung kembali ke proses analisis, tim akan mengembangkan harus menyelesaikan seluruh proses pengembangan hingga peluncuran baru bisa dikembali lagi ke proses awal. Pada proses pengembangan produk ini terlihat atau bisa terbilang banyak hal seperti ini tidak perlu terjadi jika proses pengembangan produk dilakukan dengan pengembangan metode iterasi. Metode iterasi tidak langsung mengajar produk sempurna. Produk dikembangkan mulai dari bentuk yang paling sederhana, karena dimulai dari proses yang sederhana, proses perencanaan hingga peluncuran yang lebih mudah dan lebih cepat. Jika setelah diluncurkan ditemukan ada beberapa masalah tersebut akan diperbaiki dalam proses iterasi berikutnya. Proses ini terus berlangsung hingga produk yang dikembangkan menemukan bentuk sempurna. Karena kelincahannya, inilah metode iterasi banyak diadopsi oleh perusahaan startup yang sekarang. Proses iterasi ini banyak sekali. Yang pertama, proses ini dapat digunakan untuk mengembangkan produk dengan cepat dan lincah. Proses pengembangan yang lincah membuat tim pengembangan mampu mengembangkan dan merilis proses secepat mungkin dengan risiko yang lebih rendah, biaya yang lebih murah. Di samping itu, proses ini juga sangat cocok diadopsi pada tim kecil bisa menjadi contoh sempurna bahwa pengembangan produk harus dilakukan secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pengguna yang juga akan terus berubah seiring dengan waktu. Dalam pengembangan sebuah produk biasanya terdapat beberapa iterasi seperti 1 iterasi, 2 iterasi, dan 3 seterusnya. Di dalam setiap iterasi tersebut, siklus pemutaran yang sama. Siklus ini dimulai dari desain, development, dan berakhir pada tahap testing atau diuji coba. Hasil dari iterasi 1 biasanya berupa produk yang masih sederhana dan hanya berisi hal-hal paling fundamental dari sebuah produk. Produk ini pada dasarnya sudah bisa digunakan, hanya saja masih banyak kekurangan atau bug yang ditemukan pada iterasi 2. Kekurangan yang ditemukan adalah akan diperbaiki. Begitu juga iterasi 3 dan 4 dan iterasi berikutnya. Dan setiap iterasi produk akan semakin sempurna. Pengembangan proses dalam metode iterasi bisa diibaratkan sebagai pengayuh sepeda. 1 kayuhan adalah 1 iterasi. Agar tidak jatuh dan terus bergerak maju, tidak boleh berhenti mengayuh hal tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari saya tentang tata kelola SITI terkait dengan tugas lanjutannya. Baik, dan saya akan tutup dengan Parma Santi. Om, Santi, Santi, Santi Om, dan sampai jumpa.